Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri Jerman GP. Sorry agak telat, sebenarnya sih ini nggak telat, cuman karena race-nya back to back jadinya agak mepet-mepet. Kalau kemarin jedanya 2 mingguan, mestinya ini nggak telat sih. So kita bahas aja sekarang soal race-nya dan soal bursa rider. Gua nggak tahu ini bakal panjang atau pendek, tapi ya kita coba buat sependek mungkin lah ya. Jadi untuk seri Sachsenring ini sebenarnya itu yang turun adalah ban khusus. Kenapa gue bilang ban khusus? Karena biasanya kalau di race normal, ban depan itu adalah strukturnya simetris, sementara ban belakang asimetris. Entah itu sisi kiri lebih keras atau sisi kanan lebih keras. Tetapi khusus untuk Sachsenring, ban depan pun itu asimetris, sisi kiri lebih keras. Tetapi yang turun katanya sih normal, cuman kan karena kita jarang pakai ban depan asimetris, jadi kita nggak tahu ngukurnya ini beneran asimetrisnya seperti apa, selembut apa atau sekeras apa, kita nggak tahu. Kemudian ban belakang asimetris sih asimetris, tetapi ini ekstrim asimetrisnya. Ngerti kenapa? Karena sirkuit Sachsenring ini cuma 3 tikungan kanannya, sisanya tikungan kiri. Jadi memang untuk membuat ban ini lebih ngegrip, terutama untuk ban hard dan ban medium, itu jomplang antara sisi kiri dan sisi kanan itu lumayan besar. Jadi kalau kalian lihat sebenarnya spesifikasinya Michelin, itu ban sebelah kanannya itu agak tipis, nggak terlalu keras, sedangkan sebelah kirinya itu amat sangat keras. Jauh banget perbedaannya. Nah itu kompon yang turun tetap dalam kompon soft medium hard. Itulah kenapa ban ini menjadi isu di antara para rider sejak hari Sabtu. Kenapa? Karena menurut mereka kompon soft medium hard itu belum tentu soft medium hard juga. Karena ini kan ban khusus, jadi mereka feeling-feelingnya agak-agak beda-beda. Satu-satunya yang membuat mereka feelingnya agak bagus itu ban soft. Tetapi kalau untuk race itu yang mulai bikin pusing, apakah harus pakai hard ataukah harus pakai medium? Kenapa? Karena mereka nggak tahu ini ngukur hardnya seperti apa, mediumnya seperti apa. Ditambah dengan kondisinya Sachsenring itu kemarin itu prediksinya memang panas, tapi nggak ada yang tahu ternyata itu panasnya sepanas itu di hari Minggu. Jadi memang hari Jumat itu cuaca sempat panas. Ya mirip-mirip lah ya dengan hari Minggunya, tetapi waktu hari Jumat itu kan sesi free practice. Jadi rider itu sekitar 5, 6, sampai 10 lap balik lagi ke pit. Jadi masih bisa ngadem, masih bisa ngukur-ngukur, oh ini panas banget nih, balik lagi. Jadi mereka cuma tujuannya untuk mempelajari bagaimana dengan ban khusus ini. Karakternya seperti apa. Tetapi ketika balapan, bedanya dengan hari Jumat adalah kalau balapan lu harus finish dulu. Harus selesai 30 lap dulu baru bisa balik pit. Beda dengan sesi latihan bebas. Lu 10 lap, 6 lap kalau rasa udah mau balik ya balik aja. Itu bedanya. Jadi memang hari Minggu itu adalah kebanyakan rider bilang adalah balapan paling melelahkan sepanjang karir mereka. Itu saking panasnya. Ada yang bilang, Mbak Yu emang beda panas gitu sama Indonesia? Indonesia kan kemarin banyak komplain panas. Bedanya adalah waktu hari Minggu di Mandalika itu nggak panas teman-teman, kan hujan. Bener? Yang panas itu adalah hari Kamis. Hari Kamis itu yang memang panasnya sudah sama panas dengan Sachsenring sih. Waktu balapan panasnya hari Kamis itu ya, waktu di Mandalika. Itulah kenapa kemarin si Capirossi sempat bilang, ini bisa nggak ya agak-agak hujan hari Minggu supaya nggak terlalu panas. Masih ingat? Jadi waktu hari Jumat sama hari Sabtu sama hari Minggu itu memang adanya hujan. Jumat Sabtu sempat hujan pagi, hari Minggu hujannya adalah pas race. Jadi memang beda situasinya dengan Sachsenring. Nah di Sachsenring kemarin itu emang panasnya 65 derajat Celcius loh ya. Itu track, lu bayangin. Sebenarnya itu kalau bisa dibilang mesin itu ada resiko untuk meleduk. Cuman pada akhirnya toh mereka finish juga, kecuali Honda. Itu memang masalah banget dengan mesin yang panas, motor yang panas. Jadi sudah ngerti kan kenapa Sachsenring itu dikatakan panas banget, sedangkan di Mandalika kemarin nggak terlalu panas. Kemudian kita kembali lagi soal ban. Jadi seperti yang gue bahas di blog kemarin, si Ori itu sebenarnya memang bakal punya juru rakor. Kenapa? Karena memang selama ini itu adalah KTP khusus memang ya, tetapi nggak ada pembalap tetap yang pakai KTP G.
kecuali Stefan Bradl. Stefan Bradl biasanya turun tetapi dia hanya sebagai wildcard. Nah, kali ini dia turun sebagai rider pengganti, di mana Marc Marquez selama 8 tahun berturut-turut menguasai sirkuit ini. Jadi memang ekspektasi publik itu tinggi untuk melihat rider tuan rumah mereka sebagai rider pengganti. Itulah kenapa Ori diputuskan dipakai sama dia. Why? Karena memang dia bukan wildcard, dia posisinya sebagai rider pengganti. Kedua, karena memang dia rider tuan rumah. Ketiga, harapannya adalah setidaknya kalau Marc Marquez nggak ada, ya paling enggak Hondanya lumayan lah ya. Paling enggak adalah yang dilihat bahwa paling enggak Honda bisa kompetitif lah di sirkuit ini meskipun nggak ada Marc Marquez. Kenapa? Karena memang selama 8 tahun terakhir Honda merajai sirkuit ini dengan Marc Marquez-nya. Jadi ibarat kata paling enggak ya kalau memang Marc Marquez-nya nggak ada, nggak apa-apa lah motornya yang lumayan show off di situ. Oke? Jadi ngerti kan? Kemudian juga penonton yang hadir, tiket yang laku di Sachsenring itu luar biasa banyak. Jadi memang wajar kalau menurut gua DPRD tingkat pusat itu memberikan ori kepada Stefan Bradl supaya paling enggak adalah rider tuan rumah yang enggak mengecewakan bagi 230.000 penonton yang hadir selama 3 hari akhir pekan. 232.000 penonton. Lu bandingkan dengan Mandalika yang cuma 100.000 itu yang sesaknya minta ampun. Coba kalian bayangkan waktu pulang dari sirkuit yang luar biasa ini seperti apa. Ya di Sepang juga sih seperti itu, tapi mungkin di Sepang lebih teratur cara pulangnya. Sementara di Mandalika mungkin karena baru pertama kali jadi yang memang ya agak chaos. Jadi kalian ngerti kan kenapa ori ini sangat penting untuk dipakai oleh Stefan Bradl. Gue tuh sebenarnya agak respect sama para fans di Sachsenring yang meskipun tahu Marc Marquez nggak bakal datang, yang meskipun tahu Valentino Rossi sudah pensiun, mereka tetap rame loh. Lu bayangin itu tribunnya VR46 yang lengkap dengan flare-nya yang warna kuning. Gue kok berasa Mugello, serius. Gue bilang ini Mugello apa Sachsenring sih? Karena vibe-nya itu Mugello banget coba. Ini yang king of ring-nya siapa, yang pensiunnya siapa, yang face-nya nongol dan menarik perhatian siapa. Jadi memang menurut gue itu luar biasa bagus. Gue salut sama fanbase-nya. Gue salut karena mereka bisa memanage tribun sedemikian rupa sehingga membuat orang tetap merasakan kok kayaknya Valentino Rossi masih membalap gitu. Jadi kalian ngerti kan posisinya kenapa Stefan Bradl yang akhirnya jadi pakai ori. Lalu yang lain apakah diundi? Iya diundi, para KW1 tetap dijatah. Dan kembali lagi gue pertanyakan sama dengan podcast yang kemarin, gue penyisirin apakah DPRD tingkat pusat berani kasih snack taro undian apes. Karena kan pada dasarnya dia akan tetap masuk undian. Tetapi kalau itu keluar undian apes, apakah nggak bakal dibalikin lagi ke kantongnya? Atau gimana? Tetapi sejauh ini dia belum dapat ban apes. Kemarin dia dapatnya KW2. Kenapa KW2 kok dia bisa mendominasi? Sebenarnya skenarionya adalah karena Marc Marquez nggak ada, skenarionya adalah gimana dia ini battle dengan Alex Espargaro. Papa kembar kan emang kena jatah KW1. Harapannya adalah gimana caranya ketika jeda musim panas, klasemen tetap kompetitif, tetap menarik untuk ditonton. Mirip-mirip kalian lihat si Vietti sama Ai Ogura di Moto2 kan kurang lebihnya pengennya dibikin seperti itu. Jadi emang agak-agak mepet tetapi tetap memimpin. Kenapa? Karena memang sudah gue bilang sejak kasus perpanjangannya Fabio Quartararo, gue sudah bahas itu di Termas kemarin, DPRD tingkat pusat memang mengusahakan gimana caranya supaya Quartararo ini tetap perpanjangan di Yamaha. Kenapa? Karena kalau misalnya Snectaro pindah ke Honda dan Marc Marquez ternyata nggak balik dari diplopianya, waktu itu kan dia masih diplopia tuh, dan ternyata Quartararo masih sulit beradaptasi, DPRD tingkat pusat kekurangan stok cadangan ikan hiu sementara, ngerti? Itulah kenapa diusahakan supaya Snectaro ini tetap di Yamaha. Dan menurut gue ini juga sebuah jawaban kenapa dia kemungkinan besar nggak bakal dapat apes. Mungkin KW1, KW2, KW1, KW2 tapi nggak bakal dapat apes atau apes banget. Kecuali klasemen dia dengan yang sebelumnya itu jauh lebih jomplang. Misalnya seperti kemarin di Sachsenring itu kan sudah jauh banget jomplangnya. Jadi sebenarnya to be honest gue agak ragu bahwa di Asen nanti
dia akan mendominasi. To be honest, gue agak ragu. Meskipun faktanya adalah Assen itu adalah sirkuitnya Yamaha. Gue agak ragu bahwa dia akan mendapat KW1 atau KW2. Kalau mau melihat segi kompetitifnya klasemen. Tapi kalau memang ternyata dia di Assen nggak juga dapat ban apes atau sampai sisa musim nanti nggak dapat ban apes, pertimbangannya adalah karena ini ada faktor fans yang ngomong. Kenapa gue bilang faktor fans yang ngomong? Jadi gini, pasca Valentino Rossi pensiun itu kan Rossi Fumi bisa dibilang nggak ada pegangan mau ngefans siapa. Ada yang ke Pecco Bagnaia, ada yang ke Luca Marini, pokoknya kepencar-pencar lah ya. Jadi itulah kenapa figur Fabio Quartararo itu menjadi sosok anti Marquez. Ngerti? Jadi ABR itu kan tetapnya di Marc Marquez dengan asumsi kemarin Marc Marquez akan membalap musim ini. Nah, si Fabio Quartararo dalam tanda kutip berfungsi untuk menampung para Rossi Fumi yang dalam tanda kutip kehilangan pegangan, kehilangan idola. Siapa nih mau diidolakan karena kan Valentino Rossi udah pensiun. Jadi gimana caranya supaya meskipun dia ini bukan figur seorang Valentino Rossi, tapi bisa untuk memuaskan para fans Valentino Rossi yang idolanya sudah pensiun. Jadi kan kemarin fansnya Valentino Rossi kan saingannya sama ABR. Nah sekarang Valentino Rossi pensiun, mulailah rencananya untuk dibikin fanbase baru yang bisa menyaingi ABR, ada saingannya. Karena itu penting, biar bagaimanapun itu penting untuk kehadiran mereka di sirkuit. Nah, ditambah lagi dengan pengumuman mundurnya Marc Marquez dari musim ini. Otomatis ABR kehilangan pegangan, ya nggak diminta-minta juga untuk pensiun sih. Tetapi kan faktanya adalah idola mereka nggak membalap nih. Jadi ya kembali lagi, dulu kan mereka bertanya ke Rossi Fumi bilang, kalau Valentino Rossi pensiun, lu mau mendukung siapa? Sekarang giliran mereka yang ditanya. Itu kan Marc Marquez sudah gak membalap tuh musim ini, gak diminta-minta juga sih. Kalian jadinya dukung siapa? Karena kan idola lu udah gak membalap untuk beberapa race ke depan. Jadilah mereka mendukung Fabio Quartararo. Ya beberapa sih mendukung Alex Marquez, cuman kan lu lihat performanya Alex Marquez sekarang, nggak semua juga mendukung dia. Jadi ada beberapa yang mendukungnya ke Fabio Quartararo. Kenapa? Karena Marc Marquez itu saling anti dengan Alex Espargaro sebagai saingan Fabio Quartararo di klasemen. Jadi ngerti kan betapa vitalnya posisi Snectaro ini di susunan fanbase yang baru. Jadi dia menampung fansnya Valentino Rossi yang kehilangan pegangan. Dia juga yang setelah Marc Marquez mengumumkan mundur dari musim ini, itu akan mengambil alih fans-fans Marc Marquez yang membutuhkan idola, paling nggak selama idolanya nggak membalap. Karena mereka jelas nggak akan mendukung Alex Espargaro sebagai saingan beratnya Quartararo di klasemen. Karena memang Alex Espargaro itu kan anti banget sama Marc Marquez, udah berapa kali ribut. Udah bukan cuma sama Marc Marquez-nya, sama Alex Marquez-nya juga ribut gitu. Jadi memang jelas bahwa ABR itu nggak bakal mendukung Alex Espargaro. Nah inilah tugasnya Snectaro. Jadi kan kalian mengerti kenapa dia susah dapat ban apes. Nah sekarang kita bahas soal race perpabrikan. Yamaha kemarin Snectaro dapat KW2, Morbidelli dapat KW2. Morbidelli as always dia positif. Kemudian sisi positifnya adalah dia bisa lebih cepat untuk maju, lebih nyaman dengan motornya. Cuman karena dia pakai KW2 akhirnya drop di akhir-akhir balapan dan dia kesalip sama Raul Fernandez yang dapat KW1 undian. Teman-teman loh dia dapat KW1. Jadi menurut dia target saya di Assen adalah gimana caranya supaya saya bisa top 10. Karena target saya untuk adaptasi tahun ini adalah top 10 dulu. Nanti habis dari top 10 baru kita pikirkan lagi target berikutnya. Kemudian Dovi itu sebenarnya sih lumayan bagus. Cuman dia bilang mau ngejar Morbidelli udah nggak bisa juga, udah terlalu jauh. Jadi ya secara overall seperti biasa masih jomplang. Tetapi sisi baiknya adalah Morbidelli mulai optimis bahwa ini feel-nya udah mulai dapat pelan-pelan. Yang jelas bahwa targetnya dia pengen segera top 10. Kalau kemarin-kemarin dia nggak ada pikiran targetnya apa dan dia lebih fokus pada adaptasi, sekarang Bebe Vale udah bilang, target lu top 10, nanti habis dari top 10 kita pikirkan berikutnya. Jadi gimana caranya supaya dia bisa top 10? Karena menurut Bebe Vale, ada kemungkinan memang motor tahun ini tuh nggak cocok sama Morbidelli, karena memang bukan dia yang kembangkan motor ini tahun lalu. Jadi fokusnya adalah menurut Bebe Vale,
Finish dulu top 10, jadi dia tahu basicnya M1 seperti apa. Nanti setelah itu baru pikirkan target selanjutnya, dan dia membuat itu menjadi bekal untuk motor 2023. Jadi wanti-wantinya Bebe Vale jangan sampai dia cedera waktu tes Misano. Karena tes Misano itu adalah jeroan tahun 2023, itu turun semua. Mudah-mudahan M1 juga turun, karena kemarin si Carl Crutchlow kebetulan ngetrack sama Toprak di Aragon, itu memang menguji motor 2023 juga sih sebenarnya. Karena memang Yamaha pengen untuk memenuhi ekspektasi Quartararo dengan memberikan jeroan M1 itu secepat mungkin supaya nanti evaluasinya lebih mudah. Jadi mereka rencananya akan turun di Misano untuk motor 2023. Kemudian Aprilia ini sebenarnya bagus. Dua-duanya kan udah pakai KW1. Tahu nggak salahnya di mana? Salahnya adalah di anti garpu. Jadi Papa Nina itu pakai anti garpu otomatis yang digabung dengan fairing yang ala-ala F1 yang diuji di tes Katalan kemarin. Jadi katanya mereka itu adalah shape shifter otomatis. Nah itu yang bikin dia ambrol. Jadi menurutnya Neng Vina, sebenarnya awalnya sih bagus, normal-normal aja, dan dia merasa, yo kayaknya ini saya cepat, kayaknya bagus. Saya bahkan berpikir mungkin saya bisa mencoba untuk menyalip Alex Espargaro. Mungkin suatu saat nanti saya akan mencoba. Dia bilangnya gitu. Sampai dia merasa motornya itu pendek banget. Jadi motornya itu ambrol. Dia bilang, saya sempat mikir, apakah ban saya kempes apa gimana? Kok pendek banget kaki saya, kok sampai nyangkut-nyangkut gitu. Akhirnya dia sadar bahwa ternyata fairingnya itu ambrol, motornya itu ambrol, amblas. Karena memang dia pakai fairing baru yang otomatis dengan shape shifternya. Sementara Alex Espargaro itu pakai anti garpu manual yang cuma diaktifkan kalau dia rasa perlu. Nah, itu dia aktifkan di trek lurus. Ternyata ketika trek lurus, motornya itu goyang-goyang, shaking, tapi bukan bergetar ya, goyang-goyang. Karena ternyata gabungan antara shape shifter dengan wingletnya dia itu nggak terlalu bagus. Jadi itu yang bikin dia kesulitan dengan grip. Saya mau ngejar Miller itu aja udah setengah mati. Jadi memang para Aprilia itu sepakat bahwa shape shifter mereka itu gagal total. Jadi mereka bilangnya gini, kami setuju bahwa ternyata tahun depan shape shifter ini di-ban. Tapi bisa nggak ya race berikutnya langsung di-banned biar Ducati nggak pakai? Karena kan Ducati masih akur nih sama shape shifternya. Yang nggak akur itu ya mereka, Aprilia punya. Tapi kalau mereka mau lepas sementara Ducati masih pakai kan merasa agak-agak nggak adil. Jadi mereka bilang bisa nggak di-bannednya sekarang aja, race berikutnya nggak usah tunggu tahun depan. Ya Ducati mana mau. Itu agak-agak licik. Gue tuh sampai mikir ini Aprilia ini kok seenak udelnya kadang-kadang ya. Kemudian kita bahas soal Ducati. Ducati sebenarnya sih nggak ada masalah. Bedanya adalah Jack Miller itu dapat KW1, jadi meskipun dia di penalti dengan long lap, dengan segala macam, pada akhirnya dia tetap podium KW1. Nah yang apes adalah si Peko. Itu memang kena ban undian apes. Jadi dia itu bilang, saya jatuh itu pasti ada kesalahan. Pasti saya bikin kesalahan. Cuman masalahnya adalah kesalahan saya apa? Saya sampai sekarang nggak tahu kenapa saya jatuh. Karena kalau misalnya ada masalah dengan ban, itu biasanya akan ada peringatan, akan ada warning, akan ada feeling yang saya rasakan, oh ini nggak cocok. Jadi saya bikin kesalahan dengan mengambil resiko lebih. Itu bisa. Tetapi masalahnya adalah nggak ada tanda-tanda yang saya terima mengenai misalnya kurang grip atau ada masalah dengan ban. Dan saya bannya spinning itu ketika akselerasi. Jadi begitu dia ngegas, bannya spinning dan itu dia jatuh. Ya mungkin karena ban khusus bisa jadi, tapi kalau bicara soal ban khusus Ducati lain juga baik-baik saja. Jorge Martin, Johan Zarco baik-baik saja. Kemudian KTM ini sebenarnya nano-nano, tetapi mereka akhirnya berhasil konsisten untuk finish di top 10 dua-duanya. Jadi meskipun kualifikasinya buruk, tetapi mereka berhasil finish ke top 10. Jadi mereka bilang, ya antara senang gak senang sih. Senangnya adalah meskipun gripnya susah, pada akhirnya kami berhasil finish top 10. Tetapi yang gak senangnya adalah kualifikasi kami memang selalu buruk dan itu menjadi masalah untuk kami. Jadi masalah mereka adalah kualifikasi, tetapi kalau race, mereka itu bisa eksekusi KW1, KW2 dengan baik. Bahkan untuk sekelas Raul Fernandez pun bisa. Jadi lihat aja si Brad Binder itu kan diam-diam menikam dari belakang. Tiba-tiba aja lo lihat dia di klasemen dia ada di top 5, bener gak? Padahal gak terlalu mendominasi. Dia ini mirip-mirip pangeran negara api waktu tahun 2020 gak ya? Bener gak?
Nah bedanya adalah dia pangeran KTM. Kemudian Suzuki ini gue gak bisa ngomong apa-apa sih. Udah cuman berdua, terus yang satu absen, yang satu crash. Si Joan Mir sih bilangnya dia ada kontak dengan Oliveira sehingga dia kehilangan grip. Tapi ya menurut gue sih kontaknya nggak yang sewah-wah itu banget sih. Emang nggak ada grip aja kali. Kemudian, nah ini nih terakhir Honda. Jadi Honda ini dalam sorotan besar dari petinggi Honda sekalian juga. Jadi untuk pertama kalinya Honda dengan 4 rider di track itu membawa pulang 0 poin. Dan itu terjadi setelah 40 tahun. Jadi memang rekor yang luar biasa. Kalau untuk pabrikan sekelas Honda itu agak luar biasa. Bayangkan sudah lama loh dari mereka yang amat sangat mendominasi tiba-tiba sekarang pulang tanpa poin sama sekali. Nah masalahnya adalah itu terjadi di Sachsenring, di sirkuit di mana mereka selama 8 tahun terakhir mendominasi, merajai sirkuit ini. Dan di sirkuit ini juga mereka pulang tanpa poin sama sekali. Bahkan yang finish itu cuma 1 rider dari 4 rider. Itu pun finishnya di belakang. Jadi buat yang gak percaya si Bradel kemarin pakai ban ori, dia itu sebenarnya sempat bersaing di depan. Jadi dia bilang, saya sebenarnya bersaing di depan, semuanya berjalan dengan bagus. Sampai ketika saya merasakan amat sangat panas di kaki saya dan tangan saya sebelah kanan. Karena kan ini sirkuit miringnya ke kiri terus. Jadi bagian kanan lu itu pasti terpapar panas. Itu yang pertama. Yang kedua, motornya emang bobrok. Jadi ketika dia ada di belakang rider lain, terutama di belakang rider Ducati dan teman-temannya, itu hawa panas dari depan itu nggak tersaring dengan baik oleh fairing dan mengakibatkan motornya panas, ridernya juga kepanasan. Jadi emang kayak terpanggang dalam oven menurut dia. Dia itu sampai bilang gini, saya memang sebenarnya agak nyaman di depan, nggak ada masalah dengan grip, karena kan dia pakai ban ori. Cuman karena merasa panas sekali, saya akhirnya memutuskan untuk mundur ke belakang cari udara. Dia cari udara, jadi itu dia mundur ke belakang bukan karena dia nggak kompetitif, enggak. Tapi cari udara karena panas banget. Motor ini katanya nggak bisa kalau panas begini. Fairingnya nggak bagus untuk memecah udara panas. Jadi ngerti kan masalahnya bukan karena dia nggak ada grip, bukan karena dia nggak cocok sama ban, enggak. Tetapi karena emang motornya ambrol, nggak bagus kondisi aeronya sehingga membuat rider itu amat sangat kepanasan. Jadi dia bilang saya itu sampai bingung, kok saya bisa finish? Karena memang itu panas sekali, sudah helm saya panas, udah tangan saya sakit, kaki saya sakit, segalanya lah. Saya cuma berpikir gimana caranya supaya finish, tapi sebenarnya saya jujur, saya sendiri nggak tahu bisanya saya finish. Mungkin karena dia merasa sebenarnya dia udah pusing di dalam helmnya. Jadi memang di antara para rider yang merasa ini track kurang grip, Bradel itu nggak merasa dia ada masalah dengan grip, tapi dia masalahnya adalah dengan panas. Motornya katanya nggak cocok sama panasnya, itu aja. Dan menurut gua, dia adalah satu-satunya rider Honda yang harga dirinya emang lengkap. Meskipun dengan segala macam kesulitan dia tetap finish. Rider Honda lainnya yang ada harga dirinya lumayan lah, yaitu adalah Pangeran Rakor. Meskipun dia sendiri kayaknya dia dapat ban apes, jadi dia bilang saya itu emang nggak ada grip, nggak tahu kenapa, pokoknya tiba-tiba aja saya crash. Jadi ya menurut gue dia masih ada harga dirinya karena dia kembali ke pit karena crash, karena dia masih membalap. Nah, yang ketiga yang ya ada harga diri meskipun sedikit banget itu adalah Pol Espargaro. Jadi dia kembali ke pit satu karena emang kepanasan. Jadi memang feelingnya sama dengan Stefan Bradl, itu yang panas banget. Tangannya sama kakinya panas. Dia itu sampai dikabarkan menderita luka bakar ringan. Saking panas banget dia di motornya. Plus itu kan dia habis crash di hari Jumat waktu sesi latihan bebas. Itu memar rusuk dia. Jadi sudah panas helm dia, sudah sakit tangan dan kaki dia, rusuk dia nyut-nyutan. Jadi dia bilang itu sampai saya bernapas itu udah nggak bisa. Karena udara segar sudah nggak masuk, saya juga kesakitan nyut-nyut. Jadi istilahnya apa sih? Kalau mau dibilang panik juga rada-rada. Jadi dia pikir saya udah nggak bisa bernapas karena udah rusuk saya sakit, udara segar nggak masuk. Juga motornya panas, jadi dia balik ke pit. Tapi paling enggak ya dia ada pembenaran lah ya sedikit. Yang paling nggak ada harga dirinya siapa? Adanya Jurgen Rakor, Alex Marquez. Nah inilah kenapa kemarin gosipnya dia dipilih untuk didepak dari LCR. Jadi dia itu balik ke pit, Takeo Yokoyama itu sampai bengong loh, lu kenapa balik ke pit?
Bahkan di konferensi pers pun dia bilang, saya sejak awal mengalami masalah teknis. Dan akhirnya saya berpikir bahwa mustahil bagi saya untuk tetap membalap dengan masalah itu. Tapi dia nggak bilang masalahnya apa, masalah teknisnya apa, nggak dijelaskan. Dan Takeo Yokoyama pun itu sampai bingung, lu masalahnya apa? Jadi gosip berhempus-sepoi itu petinggi Jepang itu agak-agak nggak suka dengan caranya Alex Marquez kembali ke pit. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, review inilah yang membuat Puig itu mengakui bahwa Honda memang sedang dalam tidak baik-baik saja. Jadi dia bilangnya seperti ini. Saya akui bahwa kami tidak dalam keadaan baik-baik saja, tetapi kami Honda, kami akan berusaha memperbaiki ini. Solusinya ini yang masalah. Karena di Honda nggak ada satupun yang tahu ini penyakitnya ini Honda apa. Si Stefan Bradl bilangnya aeronya motor ini yang nggak cocok. Bentukannya motor ini yang nggak cocok. Karena itu yang bikin rider jadinya nggak nyaman ketika cuaca panas. Tetapi masalah pastinya sih belum tentu itu. Karena masa motor lain bisa finish, memang mereka kepanasan tapi nggak ada yang merasa luar biasa panas seperti yang digambarkan oleh Stefan Bradl. Jadi kabarnya petinggi Honda itu mengeluarkan sebuah catatan untuk Alberto Puig. Isinya adalah bagaimana kondisinya setelah pemeriksaan pertama pasca operasi, karena kemarin kan dia untuk pertama kalinya setelah 2 minggu itu memeriksakan perkembangan hasil operasinya ke dokter, dan katanya sih baik-baik saja. Jadi petinggi Honda bilang, coba minta tolong, kalau Marc Marquez baik-baik saja dan bisa bergerak, bisa nggak dia datang ke pedok? Jadi nggak harus dia turun ke track, tapi di pedok aja untuk mengamati ini sebenarnya apa yang salah dengan motor ini. Mungkin solusinya memang nggak bisa jangka pendek, harus jangka panjang, tapi paling nggak diidentifikasi ini masalahnya apa. Masa bisa-bisanya di Sachsenring itu pulang tanpa poin dan cuma satu rider yang finish? Itu pun finishnya di belakang. Jadi memang mereka mintanya kalau bisa Marc Marquez itu hadir di pedok untuk mengidentifikasi ini masalahnya motornya apa. Nggak harus dia turun track. Tetapi catatan keduanya adalah Marc Marquez harus sudah fit dan hadir di track di GP Misano. Kenapa? Karena setelah GP Misano itu akan ada tes Misano di mana motor 2023 itu akan diuji oleh para rider dan memperbaiki masalah itu di motor 2023. Jadi kan kalian ngerti alurnya seperti apa sampai petinggi Honda mau dia hadir di pedok. Jadi memang Puig mengakui bahwa solusi satu-satunya adalah kehadiran Marquez di pedok karena cuma dia yang tahu ini Honda mesti diapakan. Kurang lebihnya sih seperti itu tujuannya. Jadi clear ya? Sekarang kita bahas soal bursa rider. Yang menjadi perhatian pertama adalah Oliveira. Jadi sebenarnya kemarin itu kisruhnya adalah di hari Rabu itu para jurno udah dapat email bahwa akan ada konferensi pers. Gua ulang, konferensi pers yang akan menghadirkan Oliveira. Tahu kan konferensi pers itu adalah komunikasi satu arah. Jadi Oliveira menyampaikan sesuatu, jadi bukan sesi interview. Kemudian Gresini juga posting bahwa mereka akan mengumumkan sesuatu yang besar di hari Kamis. Jadi semua orang berpikir oh ini kayaknya pengumuman nih Gresini sama Oliveira. Karena memang selama ini, karena memang kabarnya itu sudah tanda tangan sebenarnya teman-teman. Sampai hari Kamis pagi Oliveira mulai mundur pelan-pelan. Kenapa? Karena seperti yang gue bilang, pit bearer tuh muncul liciknya. Jadi yang pertama gosip berhembus sepoi-sepoi adalah pit bearer itu nggak mau melepas Raul Fernandez. Saking dia nggak mau lepasnya Raul Fernandez ke pabrikan lain, jadi ibarat kata si Raul Fernandez itu tetap dikontrak oleh KTM, tetapi dia nggak membalap. Jadi dia dapat gaji tanpa membalap. Saking nggak maunya KTM lepas dia, saking liciknya pit bearer. Karena kan memang dari tahun lalu itu jadi masalah. Ketika Petronas itu menawar Raul Fernandez, terus Raul Fernandez akhirnya nggak bisa keluar karena bakal dipenalti kalau dia keluar dan penaltinya gede banget. Nah inilah yang membuat Raul Fernandez, sorry to say, agak-agak males sekarang karena dia pengen dilepeh oleh KTM, cari gara-gara istilahnya. Tapi sepertinya memang KTM ngerti bahwa ini anak cari gara-gara. Jadi mereka kabarnya mau menggunakan opsi perpanjangan kontrak kepada Raul Fernandez, tetapi dia nggak bakal membalap. Itu saking licik banget coba. Karena Raul Fernandez emang pengen keluar dari KTM sebenarnya. Nah ternyata itu menyeret Oliveira. Oliveira sendiri itu kan emang kadernya KTM. Jadi sebenarnya dia sudah terang-terangan kan kemarin
Di tes Katalan itu dia udah terang-terangan bilang bahwa dia memang ketemu sama Nadia Grace ini. Sebenarnya itu udah tanda tangan kontrak. Tetapi Pete Bearer kembali lagi keluar liciknya. Kan kemarin udah dibilang sebenarnya Oliveira itu diminta untuk pindah ke KTM Tech 3. Tetapi Oliveira nggak mau. Karena menurut dia, saya cukup valuable untuk membalap bersama tim lain. Saya nggak mau didemosi ke Tech 3 lagi. Karena kan kemarin dia di Tech 3. Setelah lumayan bagus baru dia naik ke KTM pabrikan. Nah sekarang mau balik lagi ke Tech 3 padahal dia lumayan bagus. Jadi menurut dia lebih baik saya pindah ke pabrikan lain. Nah ternyata Pete Bearer itu gak suka. Jadi dia bilang gini, oke, kalau lu nego sama pabrikan lain silahkan, tetapi lu gak bisa pengumuman dan gak bisa tanda tangan sebelum kontrak lu habis musim ini. Itu artinya bulan kapan? Akhir musim, September minimal. Masih ingat kemarin waktu Paul Espargaro mau pindah ke Honda? Itu kan lumayan lama negonya. Karena satu, dia putus kontrak. Untungnya adalah dia bukan kadernya KTM. Yang kedua, memang ada klausul bahwa dia itu nggak boleh pengumuman atau tanda tangan dengan pihak lain sebelum kontraknya sebagai rider KTM habis. Nah masalahnya adalah Raul Fernandez dan Oliveira ini adalah kadernya KTM. Jadi memang Pete Bearer itu menggunakan klausul yang emang udah lama dikenakan kepada mereka. Jadi si Oliveira yang awalnya itu mau konferensi pers pengumuman kontrak itu berubah jadi interview. Sementara Gresini yang awalnya mau bikin pengumuman besar jadinya cuma pengumuman e-booknya Fausto Gresini mendiang. Ya sebenarnya sih pengumuman besar juga, cuman kalau mau dibilang pengumuman besar ya bikin launching besar. Ini cuman pengumuman besar nggak sih? Nggak juga sih kalau menurut para jurno. Jadi memang agak miss di situ. Nah yang bikin parahnya adalah Oliveira menuding media Portugal menyebarkan berita bohong. Nah padahal media itu adalah satu-satunya media MotoGP Portugal yang mempromosikan Oliveira. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang sih mereka agak kecewa dengan Oliveira yang terang-terangan menuding mereka. Karena menurut mereka, media mainstream lain kayak Crash terutama, kemudian GP1, Speedweek, itu juga mengatakan bahwa Oliveira bakal pengumuman. Tetapi kenapa yang disebut Oliveira hanyalah media Portugal ini? Jadi mereka merasa didiskriminasi padahal mereka sama-sama KTP-nya Portugal. Nah karena kesepakatan dengan Gresini gagal, jadinya ya mau nggak mau ke RNF. Papanya Oliveira, Paulo Oliveira itu bilang, masalah dengan Gresini itu murni bukan masalah sponsor, masalahnya adalah masalah uang. Jadi kan kalian tahu, kalau di podcast kemarin kan gue udah bilang masalahnya Gresini itu masalah duit, bukan masalah sponsor. Bukan masalah si Oliveira udah terikat kontrak dengan yang lain, merek lain, enggak. Tetapi karena lu bisa nggak bawa sponsor datang dengan duit. Jadi memang solusi satu-satunya kemarin dia sampai ngomong sama Ciabatti. Jadi Ciabatti bilang, oke, lu pakai motor pabrikan, dikontrak langsung oleh pabrikan. Jadi sebenarnya itu sudah deal, sudah tanda tangan, sisa pengumuman. Tetapi karena bubar jalan gerak, ya udah akhirnya mereka ke RNF. Gosipnya sih sudah setengah jalan karena memang Papa Kembar mengakui bahwa RNF itu sedang negosiasi dengan Oliveira dan Raul Fernandez. Raul Fernandez ini yang jadi perkara. Gosipnya Pete Bearer agak nggak suka bahwa pabrikan lain terang-terangan menyatakan minatnya kepada Raul Fernandez. Ibarat kata, menurutnya KTM ini anak nggak jadi apa-apa kalau bukan gara-gara KTM, tetapi kenapa pabrikan lain yang tertarik? Tetapi Raul Fernandez sendiri sebenarnya punya bargaining untuk bilang, lu nggak bisa tahan gue karena lu kan udah nyata-nyata mau ambil Paul Espargaro untuk ke tempat gue, ya berarti lu biarkan gue pergi dong. Ya nggak bisa ceritanya lu tetap mau kontrak gue tapi gue nggak membalap. Itu sama dengan solid to say, semacam budak. Lu mau matiin potensinya rider kader lu demi keegoisan lu sendiri. Jadi gosipnya KTM mau lepas tetapi dengan penalti, dan kabarnya sih agak diturunin penaltinya. Kenapa? Karena memang Raul Fernandez emang udah nggak ada seat di Tech 3. Jadi bargaining negonya adalah jangan terlalu banyak penaltinya, karena memang kalian kan sudah kasih seatnya Raul Fernandez untuk rider lain. Jadi ya memang dia punya hak untuk mencari seat lain. Jadi ya nanti kita lihat lah apakah KTM mau lepas dia dengan penalti banyak atau gimana. Karena biar bagaimanapun kayaknya tahun lalu gue udah pernah bilang ya, bahwa kalau skenario calon ikan new baru yang di Ducati itu gagal, calon ikan new yang baru yang di KTM ini yang akan digodok.
Masih ingat gue pernah bilang itu kayaknya tengah tahun lalu atau akhir tahun lalu ya. Itulah kenapa KTM kekeh untuk menahan dia. Gimana caranya? Ini anak gak boleh keluar dari KTM. Tetapi anak ini, gosip rembus sepoi-sepoi di belakang, DPRD tingkat pusat juga mulai bantu-bantu gimana caranya dia bisa lepas. Karena kalau dia gak ke RNF, dia bakal dititip ke Grace ini. Sementara Celestino Vietti ini juga nih bikin pusing. Jadi sebenarnya awal musim ini itu ada yang nawarin untuk beli seatnya Moni VR46 Moto2. Jadi memang rencananya adalah menjual seat Moto2 ini ke pihak lain, lalu timnya Bebe Vale bisa fokus untuk MotoGP. Dengan asumsi bahwa Celestino Vietti itu akan naik kelas. Tapi itu sebelum Suzuki pengumuman akan bubar. Nah masalahnya kan sekarang Suzuki pengumuman bubar, jadi seat yang tersedia itu jauh lebih sedikit daripada rider yang mau nyari seat. Jadi ya istilahnya agak rebutan. Nah sebenarnya Celestino Vietti sendiri bukan gak ada yang mau. Aprilia itu mau. Jadi kan skenario awalnya kan memang Aprilia sekarang punya 2 rider tetap, KTP-nya semua, Papa Nina sama Papa Kembar. Nah sekarang kan mereka udah punya 2 seat baru nih yang kosong di RNF. Karena kan rencana awalnya itu mau rekrut Alex Rins sama Raul Fernandez. Nah ini kan semuanya KTPS 4-4-nya. Nah sementara With You sponsornya RNF itu kan memang satu akrab dengan VR46, kedua memang pengennya ada rider Italia, ketiga Aprilia sendiri juga itu adalah pabrikan Italia. Jadi ibarat kata mau ditaruh di mana mukanya mereka itu kepada publik Italia. Lu bayangin dengan Ducati yang 8 motor, hitung berapa banyak rider KTPI di situ. Numpuk semua kan rider KTPI di situ. Nah sementara Aprilia kok sudah nambah seat 2 masih juga tetap rekrut KTPS. Jadi petinggi Aprilia itu pengennya paling nggak ada 1 KTPI di pabrikan mereka, dan itu adalah Celestino Vietti. Karena kan yang bersaing di Moto2 itu cuma 2, Ai Ogura dan Celestino Vietti. Jadi memang Celestino Vietti itu emang bukan dia yang nyari seat, emang Aprilia udah mau ambil dia. Tetapi masalahnya ini adalah Dato R-nya. Dato R sejak pertama bilangnya apa? Saya lebih tertarik pada Raul Fernandez. Dia bilangnya apa? Ada lebih banyak rider yang punya pengalaman dibanding Celestino Vietti. Jadi dia bilangnya ini masalah pengalaman. Saya nggak minat, ibarat kata seperti itu. Meskipun emang orang udah tahu bahwa memang hubungannya Bebe Vale dengan Dato R ini nggak bagus. Karena kan dia memang mulutnya mulut ember ya. Sembarangannya ngomong, blundernya ke sana sini. Lalu Dato R bilang apa? Memang sponsor kami itu sponsor Italia. Tetapi mereka akan lebih setuju kalau kami punya rider yang bagus dibanding dengan hanya sekedar KTP. Gosipnya ini pernyataan yang bikin Aprilia agak-agak emosi. Kenapa? Karena ridernya RNF itu bakal dikontrak langsung oleh Aprilia. Jadi bukan RNF yang bakal kontrak. Jadi mereka langsung bilang apa? Buang aja itu Raul Fernandez, kasih kemari itu Vietti. Si Alex Rins buang aja, kasih kemari itu Oliveira. Jadi Alex Rins akhirnya yang awalnya dapat persetujuan dari Papa Kembar, mau nggak mau dia harus cari tempat lain. Saking mereka nggak maunya terima KTPS lagi coba. Si Raul Fernandez itu karena memang disebut-sebut pengen diambil terus sama Dato R, itu sampai ditolak. Tetapi Bebe Vale karena dia baca itu berita, dia bilang apa? Sudah nggak usah aja, Vietti biar aja tetap di Moto2 daripada dia masuk di RNF. Kenapa? Karena dia tahu Dato R ini orangnya seperti apa. Terutama karena Vietti masih rookie. Kalau gue bilang masih polos banget, kasihan kalau sampai dia dibuang ke RNF. Jadi menurut Bebe Vale ya udah, kemungkinan dia akan tetap pertahankan seat Moto2-nya sampai tahun depan. Setelah tahun depan ada seat yang bagus, baru dia dipindahin ke MotoGP. Pesaing dia di Moto2, Ai Ogura itu dipastikan bakal naik kelas tahun depan untuk mendepak Takaaki Nakagami, itu sudah pasti. Jadi karena Alex Rins diveto sama petinggi Aprilia, akhirnya dia nego ke LCR. Cesinello bilang kayak gini, iya memang manajernya Alex Rins menghubungi kita, tetapi belum ada kontrak yang ditantangan. Nah gue sih berhembus sepoi-sepoi berkata bahwa sebenarnya Alex Rins negonya sama Hondanya, bukan sama LCR. Bukan sama Cesinello, karena memang ridernya LCR itu dikontrak langsung sama Honda, jadi negonya ke Honda, ngerti kan? Jadi istilahnya ke LCR Swan doang. Nah karena ini juga akhirnya Alex Marquez dibuang. Kenapa dia tiba-tiba dibuang? Padahal minggu lalu sebelum seri Sachsenring, Emilio Alsamora sampai bilang dia itu hampir pasti perpanjangan. Cesinello sendiri juga bilang hampir pasti perpanjangan. Tetapi setelah Sachsenring tiba-tiba dia dibuang. Kenapa? Gara-gara dia balik pit, gak jelas apa alasannya. Itu yang bikin petinggi Honda bilang, ngapain lu balik-balik pit?
Itu yang bikin dia dibuang dari LCR. Gosip lainnya adalah karena sponsor Estrella Galicia itu lebih merekomendasikan Alex Rins untuk masuk ke LCR daripada mempertahankan Alex Marquez. Berbicara soal performa dan pengalaman ya. Jadi Estrella Galicia meminta Alex Rins diterima oleh Honda, karena kan mereka sponsornya, untuk bergabung dengan LCR. Lalu Alex Marquez itu pergi nego dengan RNF atau Gresini. Sebenarnya sih dia nggak punya bargaining point, tetapi Estrella Galicia kasih duit 1 juta untuk tim manapun yang menerima Alex Marquez. Jadi ini ceritanya bawa duit. Kalau menurut gue akan sulit masuk ke RNF. Pertama, dia KTPS. Klan Marquez itu nggak akan akur sama Alex Espargaro. Jadi memang rekomendasinya emang nggak mungkin. Meskipun RNF mungkin Dato R itu berminat, karena siapa sih yang nggak mau 1 juta euro tambahan lumayan. Tetapi yang punya hak veto adalah Aprilia, karena mereka yang akan kontrak rider. Kemudian Kapten Aprilia, Alex Espargaro itu emang gak akur sama Alex Marquez. Jadi ya kemungkinan dia akan negonya ke Gresini. Nah karena ini juga, ini akan membuat kemungkinan Raul Fernandez gagal. Dia udah terlanjur nego sama Gresini. Nah masalahnya adalah Gresini sisa memilih. Apakah dia memilih Raul Fernandez yang emang menurut mereka potensial, atau memilih duit yang dibawa oleh Alex Marquez. 1 juta euro siapa yang gak mau? Ini Gresini loh ya, tim termiskin di MotoGP. Sorry to say. Jadi ya gosip terbarunya adalah RNF itu akan berisi Oliveira dan Darryn Binder. Somehow tiba-tiba dia masuk. Kenapa? Karena kan udah gak mungkin buat ngambil Raul Fernandez, udah diveto sama Aprilia. Jadi akan tetap ada Darryn Binder di sana. Kemudian di Honda, Joan Mir akan menemani Marc Marquez. Alex Rins akan menemani Ai Ogura. Lalu di Gresini itu terserah Nadia Gresini, apakah dia mau ambil Alex Marquez dengan 1 juta euronya atau lebih bertahan dengan Raul Fernandez. Kemudian siapa yang akan jadi teammate-nya Pecco Bagnaia, itu sudah dari awal musim gue udah bilang, sebenarnya udah tanda tangan kontrak dengan Jorge Martin. Tapi ya kita lihat aja bagaimana skenario ini dimainkan. Kalau menurut gue sih pada akhirnya akan tetap Jorge Martin. Itu sudah ditakdirkan untuk dia. Akan perlu keajaiban untuk bisa menaikkan Enea Bastianini. Dia akan berusaha diberangus. Kemudian di tag team itu bakal Pol Espargaro sama Remy Gardner. Jack Miller sudah pasti sama Brad Binder. Jadi udah ada bayangan lah ya. Yang pasti pensiun itu bakal Dovizioso. Jadi kita lihatlah apakah Gresini cukup mata duitan untuk mengambil Alex Espargaro. Raul Fernandez sendiri gue juga nggak yakin bakal dilepas sama KTM. Karena kalau dia ke Gresini itu otomatis yang bayar penaltinya siapa? Itu harus pabrikan yang nego. Dia harus dikontrak oleh pabrikan. Tetapi kalau Alex Marquez yang ke sana udah uang masuk, Gresini nggak perlu ngemis-ngemis sama pabrikan dan dia nggak perlu dikontrak sama pabrikan. Cukup Nadia Gresini yang kontrak. Jadi ngerti lah ya kemana-mananya. Oke itu aja. See you next time guys, bye-bye. Jadi ngerti lah ya kemana-mananya. Oke itu aja, see you next time guys, bye-bye.